Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tutorial Excel untuk bagian 2. Untuk video bagian 2 kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang penggunaan if dan penggunaan maksimum dan minimum. Jika pada video sebelumnya Anda telah belajar tentang cara-cara penggunaan average rata-rata pada satu nilai ya, pada banyak-banyak nilai. Kemudian rank untuk meranking nilai-nilai yang ada, kemudian persen. Oke, nah, maka untuk video kedua tentang penggunaan if dan max dan min ya, ini dilakukan untuk melakukan logika ya. Untuk penggunaan if kita akan melakukan logika, tapi untuk yang pembahasan pertama pada video kedua kali ini ialah video bagian keempat ini ya. Bagian keempat adalah tentang bagaimana kita menggunakan max dan min terlebih dahulu. Saya edit biar tidak bingung. Bagian 3, bagian 1, 2 sudah kita belajar sebelumnya. Bagian 4, bagian 5. Oke, kita akan mulai dengan penggunaan max dan min ya. Max dan min ini untuk mencari nilai maksimum pada satu data ya, pada satu data. Misal kita akan memakai pada data ranking ini saja, average ini saja. Pada lembaran average saya buatkan pada lembaran baru. Oke, kita akan menyalin cara sama dengan menyalin data pada average or oke. Oke, rata-rata jadi oke, rata-rata. Ingat untuk menyalin pakai cara ini ya, sama dengan average sama dengan kita pindah ke lembaran average atau lembaran yang Anda inginkan, kemudian klik pada sel yang ingin Anda salin, kemudian enter saja pada bagian itu, secara otomatis dia akan tampil pada lembaran terbarunya ya. Oke, caranya ya, saya edit terlebih dahulu. Oke, sudah selesai pengeditan. Oke, gini kita samakan saja average-nya.
Ini ya, average-nya kita akan cari nilai max ya. Nilai maksimum max nilai minimum. Oke, untuk mencari nilai maksimum kita bisa memakai rumus max kurung number ya. Sini kita coba yang ini sampai ini ya, C3 sampai C6. Min area, kemudian area yang ingin dicari untuk minnya C3 sampai C6. Oke. Oke, kita lakukan. Untuk nilai IPA berapa nilai maksimumnya? Maksimum karena sama untuk bahasa Indo, lakukan hal yang sama. Untuk nilai minimum min, drag and drop ke bawah ya. Caranya tadi drag and drop ke bawah saja biar lebih cepat, dan saya geser, drag ke klik tahan posisi panah, kemudian drag ke kanan untuk mencari nilai min. Oke, ini secara otomatis dia akan keluar. Anda harus memastikan juga bisa saja nilainya berubah atau bergeser ya. Misal untuk min ini sudah betul, coba dilihat. Untuk E3 sudah betul dan lainnya. Untuk nilai rata yang paling tinggi adalah 88, paling rendah adalah 84. Ya, sudah benar. Oke, ini untuk nilai max dan min. Anda paham? Saya rasa gampang ya, tidak sulit ya untuk mencari nilai max dan min pada satu nilai, satu kumpulan nilai ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke if ya. If ini ada dua topik yang akan bahas ya. If pada video bagian keempat ini ya, kita akan bahas dan if syarat ya. If syarat ini untuk kita mencari nilai if dengan kondisi tertentu atau satu syarat tertentu ya. Jadi saya kopikan saja dulu if syarat. If untuk satu syarat dengan saya ambil dari max and min saja, atau dari average boleh juga. Oke, saya edit sedikit. Oke, if syarat.
ya. Kita akan coba membuat if syarat di sini. Saya akan berikan contohnya. Oke. Misal sini saya menuliskan satu syarat. If satu syarat. Ya, syarat. Misal syaratnya jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka lulus. Ya, jika tidak, remedial. Oke. Oke, saya coba pastekan ke bawah saja, lebih gampang. Oh, sorry, sini ya, hapus saja. Oke, misalnya saya ingin membuat si Isan ya 80, seharusnya dia lulus ya. Tapi dari syarat seharusnya dia lulus, tapi saya ingin menampilkan di Excel bahwa dia lulus. Jika yang di bawah 80, maka dia harus remedial ya. Maka untuk ini saya buatkan satu kolom lagi. Tuh. Insert entire column. Oke, untuk IPS juga saya buatkan satu kolom lagi, entire column. Sejarah sama, entire column. Oops, sorry. PKN ya. Sejarah sama, entire column. Saya Indo. Insert entire column. Oke ya. Jadi jika Anda klik entire column, maka kolom yang akan keluar di sebelah kirinya ya, seperti yang rata-rata ini. Oke, itu rata-rata saya rata-rata dulu ya. Ini jika menambahkan kolom. Oke, keterangan ya, keterangan atau keterangan. Saya kopikan. Oke. Oke, saya ingin membuat Isan 80 keterangannya seharusnya lulus, final lulus, darah lulus, dan Zalmi tidak lulus. Caranya kita pakai if dengan satu syarat. If satu syarat, sama dengan if ya, logical test ya. Logical test ini maksudnya if maksudnya jika kita membuat satu logika yang harus diikuti. Di sini jika if logical testnya C3 lebih besar ya, lebih besar sama dengan 80 ya, koma, value if true-nya, maka lulus misalnya ya. Value koma, value if false, nilai if false ya selainnya lulus, dia akan mencetak lulus, kata lulus. Jika nilainya di bawah 80, maka
remedial remed. Oke, kita tutup, tertulis. Oke, saya coba kopikan ke bawah. Oke, kelihatan ya, kelihatan bahwa untuk if satu syarat, cara penggunaan seperti ini. Jadi dia ada satu syarat, syaratnya jika nilainya lebih besar sama dengan 80, bisa andaikan berarti logikal pertamanya kita harus isikan. Sini diminta logical test. Logical test berarti kita membuat logika C3 sama dengan 80, khusus untuk bagian ini, khusus untuk mencari nilai ini ya. Logical, kemudian nilai true-nya, kemudian nilai false-nya jika memenuhi logikalnya. True-nya value if true-nya jika memenuhi logical test. Jika memenuhi logical test, maka dia akan mencetak lulus. Jika tidak memenuhi, akan keluar sebaliknya ya. Itu juga untuk yang ini saya kopikan saja biar lebih gampang. Hanya kita perbaiki saja. E380 lulus, oke, sama ya, beda jauh. V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Coba nanti diperhatikan lagi di logical testnya, apakah sama nilainya ya. Kelihatan ya, untuk yang bagian ini, bagian rata-ratanya lulus semua, bagian ininya tidak lulus bagian ya. Oke, nanti harap diperhatikan saat Anda menggunakan logical test, membuat logical test, Anda berarti mengambil nilai untuk dibandingkan. Ya, saat membuat logical test, Anda mengambil nilai untuk dibandingkan. Jadi nilai pada sel tertentu Anda bandingkan, ya itu logical test. Ya, saya bandingkan di sini jika nilai pada kolom C3 lebih besar dibandingkan 80 ya. Kemudian value true-nya dia akan mencetak apa jika memenuhi. Jika tidak memenuhi, dia akan mencetak apa atau melakukan apa ya. Oke, rasa paham ya untuk if satu syarat ya. Sekarang kita akan melakukan if dengan dua syarat. If dengan dua syarat, ini saya kopikan saja. Oke, saya edit sedikit. Oke, saya tambahkan di kolom lainnya ya. If dua syarat biar lebih gampang. Oke, saya kopikan break ini saja.
Kita tidak nyalin dengan cara ini, saya nyalin cara biasa ya. Oke, untuk yang if 2 syarat ya, if 2 syarat ya. Misal if 2 syarat ini jika dia mempunyai 2 logical logical untuk dipenuhi, berarti 2 syarat untuk dipenuhi. Misal saya buatkan syaratnya jika nilai lebih besar sama dengan 80 dan jika kehadiran di atas atau kehadiran lebih besar sama dengan 80%, maka lulus ya. Jadi ada 2 syarat. Jika nilai di atas 80 dan jika kehadiran 80% maka lulus. Jika tidak memenuhi salah satu ya, memenuhi salah satu berarti tidak lulus ya. Atau ngulang. Oke. Jika berarti nilainya di atas 80 dan kehadiran di atas 80% maka lulus ya. Jadi ini saya akan buatkan kolom baru untuk kehadiran hadir. Misalnya 85%, 85%, Ina 90%, 75%, 80% ya. Oke. Jadi di sini bisa kita buat dia kehadiran untuk semua semua. Ini saya buatkan satu saja hadir. Saya buatkan contohnya untuk IPA ya. Status sekarang untuk IPA kehadiran dia 85%, kita ingin buat dia lulus sini 90% lulus, darah seharusnya karena tidak memenuhi dari syarat ini seharusnya remedial, ini juga remedial ya, khusus untuk IPA. Jadi keadaan ini per tiap mata pelajaran. Oke, kita akan buatkan 2 kondisi ya, if 2 syarat dengan cara sama dengan if n ya, if n karena dia ada dua ketentuan yang harus dipenuhi, n buka kurung tutup kurung dulu ya, atau bisa juga n jika dia kehadiran
berapa nih? C3 ya. C3 lebih besar sama dengan 80 seperti tadi ya. Ketentuan jika kehadiran lebih besar dari 80, ada logical AND ya. Kemudian D3 lebih besar sama dengan 80. Ya, kita keluar dari ini, maka lulus. Jika tidak, remedial. Tutup. Oke. Oke, ini statusnya remedial. Statusnya lulus. Berarti ada kesalahan di pengetikan ya. Oke, kesalahan pengetikan di 80%. C3 harus kita tuliskan sesuai syarat 80%. Oke, sudah berubah. Ya. Kan dulu 1. C3 dan D3, D3. Oke, ini cara mengetikkan rumusnya ya. Cara mengetikkan rumusnya. Tinggal diganti selnya aja. Sel mana? Ini saya tarik ke bawah saja. Oke, keluar ya. Mau dicek lagi nanti selnya. Oke, ini cara bagaimana kita menggunakan if dengan dua syarat. Kedua syarat kita memakai and ya. Jika pada sebelumnya kita memakai satu syarat, ya, jika pada dua syarat kita memakai and, atau jika syaratnya ada 3 terlebih lagi, boleh. Kita juga bisa memakai and, ya. Nah, mungkin paham ya. Paham untuk ini gampang. Nanti dilihat lagi bagaimana menggunakannya. Jadi if pertama adalah kita langsung menggunakan logika, kemudian value jika memenuhi logika tersebut, kemudian value atau nilai jika tidak memenuhi logika. Jika ada dua syarat, kita buatkan n-nya pertama, kemudian kita masukkan syaratnya, logical testnya, kemudian logika yang kedua, kemudian nilai jika memenuhi logikanya, nilai true-nya jika memenuhi logika, kemudian nilai jika nggak memenuhi logika. Maksud nilai sini adalah Anda bisa mengetikkan nilainya berupa string, karakter, atau angka ya. Oke, mungkin demikian saja untuk video bagian 4 tentang penggunaan maksimum dan minimum, if dengan satu syarat dan if dengan dua syarat. Kita jumpa untuk video bagian 5 nanti untuk if percabangan dan VLOOKUP ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.